Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, dengan Tegar Cahyo di sini dan kita kembali belajar mengenai pemrograman dasar. Tema kita hari ini adalah tentang perulangan. Jadi kita di sini akan belajar tentang perulangan pada pemrograman dasar dengan menggunakan bahasa pemrograman C dan kita implementasikan dengan aplikasi CPP Droid. Ya, perulangan. Mungkin kalian udah pernah dengar ya, atau mungkin kalian ada yang sudah tahu, atau mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi perulangan atau mungkin bahasan internasionalnya itu looping adalah instruksi dalam bahasa pemrograman dan algoritma yang digunakan untuk menjalankan satu atau lebih perintah secara berulang selama kondisi tertentu. Nah, di sini dalam bahasa pemrograman C kita akan mengenal beberapa perulangan, yakni yang pertama misalnya kita mengenal for. Lalu yang kedua kita mengenal do while, lalu yang ketiga kita akan mengenal while do, dan yang terakhir mungkin yang agak sulit ya adalah perulangan sarang atau nested loop. Jadi nested looping. Nah, di dalam nested loop ini biasanya menggunakan pernyataan for, while, dan do while ataupun kombinasi dari ketiga fungsi tadi. Nah, yang pertama, untuk fungsi for, biasanya struktur fungsi for ini digunakan untuk mengulangi suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Jadi, kalian kalau mau pakai for harus tahu dulu mau dipakai sampai berapa kali atau mau diulang sampai berapa kali. Nah, kita akan belajar mengenai bentuk umum perulangan for. Nah, yang perlu kita ketahui ada 3 istilah. Pertama ada inisialisasi, yang kedua ada kondisi, dan yang ketiga ada iterasi. Yang lengkapnya bisa kalian baca pada modul. Tapi akan saya coba jelaskan di sini. Nah, bentuk umumnya yang pertama itu kita lihat di sini adalah for kurung buka. Nah, kolom pertama ini I sama dengan 0 ini adalah proses inisialisasi. Jadi di sini kita memberikan nilai kepada variabel counter. Nah, jadi I ini adalah variabel counter. Jadi dia yang akan kita sebut sebagai counter, karena dia berfungsi untuk menghitung ataupun sebagai dasar acuan bahwa perulangan ini telah dilakukan berapa kali. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua di kolom kedua ini atau yang saya tuliskan di sini adalah I lebih kecil dari count. Nah, ini merupakan kondisi, yang dimana kondisi adalah syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan perulangan. Jadi kalau misalnya perulangan ataupun perintah printf yang ada di sini mau dijalankan, ya nilai I harus lebih kecil dari count. Kalau nilai I lebih besar dari count atau sama dengan dari count, maka perulangan tidak akan dijalankan dan proses yang ada di dalamnya pun akan berhenti. Lalu yang ketiga, mungkin ini yang baru mungkin buat kalian, yakni iterasi. Iterasi di sini saya tuliskan I++ karena iterasinya adalah maju. Jadi nilai I akan terus bertambah selama proses perulangan dijalankan. Tapi jika dia tidak memenuhi kondisi, maka nilai I tidak akan bertambah lagi dan perintah di bawahnya pun tidak akan dijalankan. Oke, kita langsung coba demonya saja.
Misalnya di sini saya mempunyai variabel count dengan nilai 20 dan nilai i yang diawali dengan nilai 0. Nah, jadi bisa kita tebak bahwa dia seharusnya akan berhenti sebelum nilai i ini bernilai 20. Betul? Nah, kita coba jalankan. Oke. Lalu kita run. Nah, ya, betul ya. Jadi di sini yang berjalan itu hanya perulangannya hanya berjalan hingga nilai i berubah menjadi 19. Jadi ketika nilai i sudah 20, karena dia tidak memenuhi kondisi di mana kondisinya itu ada i lebih kecil dari count, yang dimana countnya adalah 20, maka prosesnya berhenti ataupun perulangannya tidak dijalankan lagi. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, adanya kasus forever looping atau looping selamanya, maka akan kita coba ya sekarang. Jadi biar kalian tahu gimana sih forever looping itu gitu. Misalnya di sini akan saya ubah iterasinya menjadi iterasi mundur, yang dimana ini akan mengakibatkan bahwa nilai i akan menjadi minus yang tidak terhingga gitu. Oke. Nah, jadi karena dia akan terus memenuhi kondisi, karena kondisinya cuma sampai 20, nah dia kan harusnya nih dari i sama dengan 0, kan ini diceknya kalau i lebih kecil dari 20. Nah, sedangkan di sini di iterasinya dia malah dikurangin. Jadi otomatis dia akan terus memenuhi kondisi i lebih kecil dari 20. Oke. Kita coba save. Kita compile gitu. Lalu compile-nya sudah selesai, kita run. Nah, nih lihat. Ini adalah proses forever looping. Oke, tuh. Dia udah ngelooping sampai 120.000 kali. Oh, udah 1 juta. Nah, setelah ini yang harus kita hindari ya. Jadi itu adalah contoh kasus forever looping. Nah, itu adalah sesuatu yang harus kita hindari karena itu dapat membuat apa ya, kalau di laptop tuh kadang biasanya sampai ngehang gitu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu contoh untuk for, dan akan kita coba bahas mengenai soal yang ada di tugas nilai tambahan yang ada di Classroom. Oke. Nah, ini merupakan contoh implementasi dari soal nomor pertama yang ada pada tugas nilai tambahan yang ada di Classroom. Oke. Jadi bentuknya itu seperti ini, di mana kita punya dua variabel seperti tadi, yakni count dan i, dan nilai count ini sesuai nomor 1 itu harus nilainya 10. Nah, jadi di sini kita pahami dulu ya, inisialisasinya itu i sama dengan 0. Lalu kondisinya sama seperti sebelumnya bahwa i harus lebih kecil dari count di sini. Oke. Lalu iterasinya adalah iterasi maju dengan nilai i yang akan terus bertambah, atau i++ ditulisnya. Oke. Lalu di sini program perulangan ini akan menjalankan proses pengecekan ataupun percabangan apakah bilangan i termasuk bilangan genap ataupun bilangan ganjil. Nah, akan kita coba jalankan ya. Tapi sebelum kita jalankan, kita bisa tebak nih, kalau misalnya nilai i itu akan berhenti di nilai 9 dan dia pasti merupakan bilangan ganjil. Oke. Kita harusnya bisa menalar seperti itu gitu. Oke. Kita coba compile, lalu kita run. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini yang pertama, bilangan genap. Kenapa bilangan genap? Karena
seperti yang kita tulis tadi bahwa nilai I sama dengan 0. Jadi ketika dilakukan pengecekan nilai I-nya itu I modulus 2 sama dengan 0, ya 0. Jadi maka ditulislah dia bilangan genap. Lalu setelah itu perulangan pun dijalankan kembali. Nah, ketika dijalankan kembali nilai I sudah berubah menjadi 1. Nah, ketika nilai I berubah menjadi 1, maka nilai I berubah menjadi bilangan genap. Oke. Lalu di sini 2, lalu di sini 3, di sini 4, di sini 5, di sini 6, di sini 7, di sini 8, di sini 9. Dan ketika dia nilai I-nya adalah menjadi 10, maka proses perulangannya dihentikan dan proses yang ada di dalam for-nya pun tidak dijalankan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang for. Selanjutnya kita akan mencoba membahas yang while. Oke, selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang do while. Jadi pada do while awalnya itu programnya dijalankan, kemudian kondisinya diuji. Jika kondisinya bernilai benar, maka pernyataan dijalankan lagi. Selanjutnya kondisi diperiksa kembali dan seterusnya. Tapi jika kondisinya sudah bernilai salah, maka pernyataan ataupun programnya tidak dijalankan. Oke. Nah, jadi struktur utama dari do while adalah do, lalu pernyataan ataupun perintahnya, lalu dituliskan while di sini, lalu kondisinya. Nah, kondisinya kita tuliskan di sini. Oke. Nah, akan kita langsung coba demonstrasi saja. Nah, di sini saya sudah punya program di mana di sini terdapat variabel I yang bernilai 0, lalu terdapat do yang akan menampilkan tulisan susah dan senang. Lalu di sini kita tambahkan iterasi agar nilai I-nya dapat berubah selama perulangan telah dijalankan. Oke. Lalu while. Nah, di sini kita tambahkan kondisi selama nilai I lebih kecil dari 4. Jadi selama nilai I-nya lebih kecil dari 4, maka proses yang ada di sini akan dijalankan. Oke, untuk membantu proses di sini, mengetahui proses di sini akan saya tambahkan sedikit ya. Akan saya coba modifikasi di sini. Oke. Nah, kita coba compile, lalu kita run. Nah, jadi di sini dapat kita lihat di mana bahwa nilai I yang tadi awalnya 0 sudah mencapai angka 3, dan ketika dia nilainya sudah 4, dia tidak dijalankan. Seperti itu. Nah, coba kalau misalnya kita ubah apabila nilai I-nya itu seperti yang di soal, yaitu 3. Nah, jadi dia harusnya hanya akan menjalankan perintah susah dan senang ini 1 kali. Oke, kita compile dulu, lalu kita run. Nah, seperti ini ya, susah dan senangnya hanya bukan 1 kali karena nilai I-nya adalah 3. Nah, apa kelemahan dari do while? Jadi dia itu akan melakukan perintahnya dahulu, baru dicek. Karena itu, kalau misalnya kita di sini tulis I-nya 5, maka dia seharusnya akan menjalankan perintah yang ada di sini, yakni menampilkan kalimat susah dan senang, baru dia akan menghentikan pengulangannya. Mari kita buktikan. Oke, tuh.
dapat kita lihat di sini bahwa susah dan senang ditampilkan dan nilai I-nya padahal 5. Jadi saya sarankan kalau misalnya kalian butuh untuk menggunakan do while, maka perhatikan kembali nilai awalnya. Karena dalam do while ini dia menjalankan dulu, bukan ngecek dulu. Jadi di sini kita harus perhatikan dulu nilai awalnya ataupun kondisi awalnya. Apakah memang seperti itu yang diinginkan ataupun tidak. Oke. Harus diperhatikan kembali kebutuhannya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan berpindah menuju fungsi while do. Ya, ini dia program while do. Jadi di sini tidak tertulis do-nya ya. Jadi while do itu intinya ada dia menuliskan while, lalu programnya ada di bawahnya. Tidak seperti do while tadi yang dimana do-nya itu terlihat dan while-nya itu ada di bawahnya. Oke, jadi while do ini melakukan pengecekan atau pengulangan kondisi di bagian awal. Nah, perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya tidak diketahui dan proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisi bernilai benar. Oke. Nah, jadi di sini strukturnya itu atau bentuk umumnya itu hanya ada tulisan while, lalu kita perlu menuliskan while. Lalu kita tuliskan kondisinya, yakni yang dimana saya tuliskan di sini ada I lebih kecil atau sama dengan count. Lalu pernyataan. Nah, pernyataannya di sini saya menuliskan apabila dia merupakan bilangan genap, maka nilai count akan berkurang. Tapi jika tidak, dia akan menampilkan batas adalah titik 2 count. Jadi di sini kita akan coba buat I-nya itu punya iterasi maju ataupun I++ gitu ya. Kita harus mulai paham dari sekarang bahwa iterasi maju ini ditandai dengan plus 2 kali gitu. Atau I sama dengan I+1 juga bisa. Jadi intinya nilai counternya itu berubah. Begitu. Nah, di sini batasnya atau countnya, nilai countnya, dia melakukan iterasi mundur, ataupun saya tuliskan di sini yaitu min-min, ataupun dapat dituliskan lain dengan struktur lain yakni count sama dengan count min 1, gitu. Oke. Nah, di sini akan kita coba dulu ya program yang sesuai dengan soal nomor 3 di tugas tambahan nilai di Classroom. Kita compile dulu, jangan lupa. Compile selesai lalu kita run. Nah, di sini kita ketahui bahwa batasnya itu 10 yang pertama, lalu dia batasnya jadi 9. Jadi ketika dia batas 10 maka nilainya berubah nilainya masih 0. Lalu ketika dia I-nya 9 ketika I-nya 1 batasnya berubah jadi 2. Atau mungkin kita akan cek lagi ya, takutnya ada kekeliruan. Nah, kita ceknya caranya gimana? Caranya gampang saja, kita tinggal tuliskan di sini saja. Printf oke. Kita perlu juga mungkin ya tuliskan countnya itu berapa. Jadi
setiap satu baris itu kita tahu countnya berapa dia ya. Oke, kita compile, lalu kita coba jalankan. Nah, jadi pada perulangan awal tadi ternyata nilai I-nya sama dengan 1, lalu nilai count-nya 10, maka batasnya adalah 10. Lalu ketika I nilainya berubah menjadi 2, maka count-nya adalah 10. Lalu ketika I sama dengan 3, maka count-nya berubah menjadi 9 dan batasnya pun menjadi 9. Ketika I-nya sama dengan 4, count-nya 9, dia melakukan pengurangan count. Tuh. Jangan lupa di sini bahwa kita tadi sudah menambahkan count min ketika nilai I sama dengan genap. Jadi count-nya itu hanya berkurang ketika nilai I sama dengan genap. Oke. Dan kita tadi masih menuliskan nilai count-nya ini di atas if. Jadi tampilkan tadi itu nilai count-nya sebelum dirubah ataupun sebelum kena dari nilai count min ini, iterasi mundur ini. Jadi akan saya coba jelaskan kembali di sini. Oke. Nilai I sama dengan 1 dan count adalah 10 dan batasnya adalah 10. Nah, di sini mulai genap nih, nilainya genap nih I-nya. I sama dengan 2, count sama dengan 10. Nah, pada count 10 ini di bawahnya itu nilai count harusnya berkurang menjadi nilai count-nya itu menjadi 9. Nah, betul ya. Jadi di I sama dengan 3, count-nya jadi 9 dan batasnya adalah 9. I sama dengan 4, nilai count 9. Nah, di sini count itu harusnya sudah berkurang setelah ini dilakukan. Oke. Lalu ketika I sama dengan 5, count berubah menjadi 8. Oke, dan begitu seterusnya hingga I sama dengan 7 dan count ada sama dengan 7 dan batasnya adalah 7, yang dimana dia tidak memenuhi kondisinya lagi. Tuh. Oke, jadi intinya itu di sini while itu dia melakukan pengecekannya di bagian awal, tapi jumlah perulangannya itu belum diketahui. Jadi mau diulang berapa kalinya itu belum diketahui ya. Seperti itu saja mungkin untuk perulangan bersarang. Mungkin tidak akan saya jelaskan saat ini. Mungkin itu nanti jika kita punya waktu lebih mungkin akan saya coba jelaskan mengenai perulangan bersarang. Nah, mungkin segini saja materi untuk hari ini. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan via WhatsApp ataupun Classroom. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.